virgin. Halo Sobat MSC, balik lagi dengan narator magang. Seperti biasa, narator magang akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sin Island, yang menceritakan seorang pramugari yang tentunya sudah menikah dan punya suami yang main mata dengan pilotnya sendiri. Dan apa yang akan terjadi, kita tunggu saja. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja alur ceritanya. Film ini akan dibuka dengan diperlihatkan dua orang muda-mudi yang sedang berlangsungkan sebuah pernikahan. Tapi sayangnya, ini bukanlah sebuah pernikahan, melainkan hanyalah sebuah sesi foto untuk contoh. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang pria bernama David, yang merupakan seorang fotografer profesional yang bekerja untuk foto-foto pernikahan. Di sini terlihat David sedang menemui kliennya, yang mana kliennya ini ingin meminta David untuk memfoto momen bahagianya. Setelah ngobrol kanan kiri, atas bawah, depan belakang, akhirnya mereka pun sepakat untuk memberikan job foto itu kepada David. Your wife is so beautiful, David. Thanks, Jane. Di malam harinya, David pergi makan-makan bersama teman-temannya, yang mana teman-temannya ini ingin memberikan kejutan kepada David yang sedang berulang tahun. Tanpa disangka, kejutannya ialah istri David yang datang, yang membuat David terkejut. Istri David ini bekerja menjadi seorang pramugari di salah satu maskapai, yang tentu saja jarang memiliki waktu untuk bertemu dengan suaminya ini. Untuk merayakan pertemuan mereka ini yang jarang, akhirnya istri David mengajak untuk bercocok tanam. Akala ko may flight ka. What are you doing here? Pag-late ako, no? Di keesokan paginya, sesi foto pengantin itu pun dimulai, yang mana David langsung bekerja memotret pengantin ini. Tapi sayang, salah satu kru David meletakkan tas yang berisi file itu di tepi kolam. Dan kemudian datanglah seorang anak kecil yang menendang tas itu hingga jatuh ke dalam air. Karena itu, seluruh file di dalamnya jadi rusak dan hilang. Di sini, David terlihat sangat panik. Kemudian David dan istrinya yaitu Kanika pergi menemui kliennya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tapi sayangnya kliennya tidak mau tahu dan menuntut ganti rugi kepada David. Karena tidak ada pilihan lain, David dengan terpaksa menjual seluruh alat-alat fotografinya untuk membayar uang ganti rugi itu. You can't sell the house. But I'm telling you now. 2 tahun telah berlalu, David kini menjadi seorang pengangguran dan masih trauma dengan kejadian di masa lalunya. Dan kini David hanya membantu untuk membereskan rumah dan menyiapkan sesuatu saat istrinya akan berangkat. Di malam harinya terlihat istrinya menyemangati David untuk segera kembali pulih dan bekerja menjadi seorang fotografer. Tapi sayangnya David tampaknya sudah sangat trauma dan masih belum sembuh dari traumanya itu. Karena itu David pun langsung menolak permintaan dari istrinya. Para sa akin. Saat di malam harinya, saat David dan Kanika tertidur, Kanika malah mimpi sedang bercocok tanam dengan pilot di maskapai penerbangannya. Karena hal itu, di keesokan paginya Kanika malah menceritakan mimpinya semalam kepada teman-teman kerjanya. Yang tentu saja teman-teman kerjanya menyangka kalau Kanika ini sedang berselingkuh dengan pilot itu. Tapi Kanika langsung membantah semua tuduhan itu. Di besok harinya setelah Kanika dari bekerja, tampak pilot ini yang bernama Steve selalu memberikan perhatian lebih kepada Kanika. Sampai-sampai Steve ini mengantar Kanika pulang. Padahal Steve tahu kalau Kanika ini sudah bersuami. Dan terlihat Kanika ini memiliki perasaan yang sama dengan si pilot. Saat sampai di rumah, David membukakan pintu dan di sini David mengajak Kanika untuk bercocok tanam. Tapi mungkin karena masih capek atau gimana, Kanika ini enggan melayani si David. Hal ini membuat David menjadi sangat curiga kepada Kanika. Jadi saat Kanika tertidur, David mulai mengotak-ngatik HP-nya si Kanika dan melihat apakah ada chat yang dimaksud. Dan ternyata Steve dan Kanika saling berbalas pesan.
Di sini kecurigaan David pun semakin menguat saat David menyadari kalau Kanika tadi pulang diantar oleh Steve. Suatu hari, Kanika diajak Steve dan teman-temannya untuk makan malam bersama. Dan di sini David pun mengikuti Kanika untuk ikut dalam acara makan malam itu. Saat makan malam itu terlihat Kanika ini senyum-senyum sendiri saat melihat ke arah Steven. Karena itu, David pun menjadi semakin yakin kalau Kanika telah berselingkuh. Kemudian mereka berdua pun pulang. Saat sampai di rumah, David langsung menghujani Kanika dengan berbagai macam pertanyaan mengenai Steve yang sontak saja membuat Kanika menjadi marah. Dan mereka berdua pun bertengkar hebat di malam itu. Karena pertengkaran itu, David pun akhirnya tidur di sofa. Dan di keesokan paginya terlihat salah satu teman David datang ke rumahnya dan memberikan sebuah tiket untuk berlibur. Karena mungkin David ini sudah sangat frustasi dengan hidupnya, apalagi dengan masalah demi masalah dengan istrinya, akhirnya dia pun menerima tawaran dari temannya itu untuk pergi ke pulau yang bernama Sid. Setelah itu David pun langsung pergi ke pulau itu. Saat sampai, David disambut dengan kalung bunga dengan para wanita yang memberikannya. Di malam harinya, David ini sedang asik minum-minum sambil menyalakan api unggun. Karena terlalu mabuk, akhirnya David pun tertidur di tepi pantai itu. Saat David terbangun, David dikejutkan dengan seorang wanita yang sedang beryoga sambil telanjang bulat di tepi pantai. Tapi kemudian David pun sadar kalau cincin kawinnya menghilang, jadi dia bergegas untuk mencarinya. Setelah mengacak-ngacak bekas minumannya, akhirnya David menemukannya. Tapi karena David begitu berisik sehingga wanita itu terganggu. Lalu wanita itu menghampiri David dan langsung membentaknya. Sontak saja David langsung terkejut dan diketahui bahwa wanita ini bernama Tasha. Saat di malam harinya, saat David menuju bar, tanpa sengaja David ketemu dengan Tasha. Terlihat di sini David masih sangat malu-malu dan mungkin merasa bersalah karena telah melihat si Tasha. Sebagai ucapan permintaan maaf, David pun memberikan sebuah minuman kepada Tasha, sehingga mereka berdua pun akhirnya mengobrol dengan akrabnya. Tapi entah kenapa, mungkin karena terlalu banyak minum, akhirnya si Tasha ini tiba-tiba joget-joget di depannya si David. Yang tentu saja David hanya bisa melotot melihat keindahan dan kemolekannya. Di lain cerita terlihat Steven dan juga Kanika sedang minum bersama. Di sini Steven berusaha untuk mendekati Kanika lebih dalam. Sampai-sampai Steven mengajak Kanika untuk bercocok tanam. Tapi saat akan melakukan percocok tanaman itu, Kanika sadar kalau dia masih sangat mencintai si David. Karena itu Kanika pun tidak jadi bercocok tanam. Di lain cerita terlihat David dan Tasha baru saja bangun dari tidurnya. Yang kelihatannya Tasha dan David ini habis selesai menanam benih kehidupan. Di sisi lain, Kanika menuju tempat David berlibur, yang mana Kanika ini sudah sangat merindukan suaminya ini. Saat tiba di hotel tempat suaminya menginap, Kanika langsung memeluknya. Tak selang lama datang si Mbak Tasha yang mengambil celana dalamnya yang tertinggal. Ya, sontak saja membuat Kanika ini berpikiran kemana-mana, yang membuat mereka berdua bertengkar lagi. Di sini Kanika sangat kecewa dengan kelakuan si David ini. Di sisi lain terlihat Tasha ini juga marah karena kehadiran Kanika di tempat liburan mereka berdua. Setelah itu Kanika dan David pergi dari pulau itu. Saat sampai di rumah, si David ini menceritakan masalah yang dia hadapi kepada sahabatnya. Begitu pula dengan Kanika. Di sini mereka memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan mereka karena mereka berdua masih saling mencintai. Kemudian Kanika menghampiri David dengan kondisi basah kuyup dan meminta maaf dengan apa yang terjadi selama ini. Dan begitu pula dengan David. Akhirnya mereka berdua pun berhasil memperbaiki hubungannya. Tapi tunggu dulu, Tasha tidak bisa menerima hal ini. Jadi Tasha masih terus mengganggu dan membuntuti mereka berdua.
Sampai-sampai si Tasya ini datang ke kelas yoga yang diikuti oleh Kanika. Di sini Kanika berkata kepada Tasya agar tidak mengganggu hubungan mereka berdua lagi. Tapi karena Tasya ini mungkin sudah jatuh cinta kepada David, di sini Tasya sudah membulatkan tekad untuk mendapatkan si David. Di keesokan paginya, David menerima sebuah kado yang isinya merupakan sebuah kamera. Jelas saja David pun menjadi suka dengan hadiah yang diberikan oleh istrinya ini. Saat Kanika datang, David langsung memeluknya dan mengatakan terima kasih kepada Kanika. Di sini tampak Kanika kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh David, yang ternyata kado itu merupakan hadiah dari Tasya. Setelah itu David pun langsung menuju rumah Tasya untuk mengembalikan kado tersebut karena David sendiri sudah tidak ingin ada masalah lagi dengan Kanika. Saat dia sampai ke rumah Tasya, terlihat Tasya menangis dengan baju yang sedikit compang-camping, yang mana Tasya ini bercerita kalau dia habis mengalami KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Di lain cerita, terlihat Kanika sedang menemui seorang pria yang merupakan suami dari Tasya. Di sini suami Tasya menceritakan kalau Tasya ini mengidap sebuah kelainan mental, sehingga ya Tasya ini bisa dikatakan agak psikopat. Setelah mendengarkan fakta tersebut, Kanika pergi dari tempat itu. Tak selang lama Tasya datang untuk menghampiri suaminya. Entah apa yang dipikirkan oleh Tasya, Tasya langsung membunuh suaminya ini. Sangat psikopat. Tapi di sini David tidak begitu saja percaya dengan perkataan si Tasya. Kemudian David mencari informasi siapakah Tasya yang sebenarnya. Kemudian David menemui seseorang, dan orang ini mengatakan kalau Tasya ini mengidap kelainan mental. Yang mana karena kelainan mental ini, si Tasya ini sering melakukan pelanggaran hukum dan bertindak sangat agresif. Di lain cerita terlihat Kanika sedang berjalan dan hampir ditabrak oleh Tasya, yang tentunya si Tasya ini sengaja melakukannya. Karena kesal dengan ulah si Tasya, Kanika langsung menjambak rambutnya di dalam mobil. Di sini, Tasya sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Kanika, lalu membalasnya dengan cara Tasya mendatangi rumahnya, kemudian menyekap Kanika dan menghajarnya. Tak selang lama, David pun datang dan melihat istrinya disekap dan berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi sayang, Tasya langsung menembak bahu si David hingga tersungkur. Di sisi lain, Kanika berhasil lepas dari ikatan si Tasya. Kemudian dengan segera Kanika langsung menghajar si Tasya. Sayangnya Tasya berhasil meraih sebuah pisau dan menyaitkannya ke pipi Kanika. Saat Kanika tersudut, David berusaha untuk menyelamatkannya. Kemudian Tasya dilempar dari lantai 2. Tapi anehnya, Tasya masih bisa bangkit. Kemudian naik lagi ke lantai 2 untuk menikam mereka berdua. Tapi dengan sigap dan reaktif, Kanika langsung menembak Tasya hingga tewas. Beberapa waktu kemudian terlihat David dan Kanika sedang berada di pameran foto yang diadakan oleh David, yang mana David ini sudah bisa bangkit dari keterpurukannya dan bisa mencintai Kanika dengan sepenuhnya, walaupun pipi Kanika ada bekas sayatan pisaunya. Dan film ini pun berakhir. Tamat. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari Sin Island yang menceritakan tentang sebuah perselingkuhan yang berakhir sangat mengactionkan. Pokoknya gitulah. Semoga kalian terhibur. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, komen, request film juga bisa. See you next video. Ciao.